Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Firda Rahmawati, Ihsan Baihaqi, dan Nindi Puji Nabila. Di sini kami akan menerangkan sedikit mengenai turunan fungsi aljabar. Sebelum ke materi yang selanjutnya, kita tahu dulu nih apa sih pengertian dari turunan. Nah, turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana suatu fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau, secara umum, turunan itu menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Nah, untuk proses dalam menemukan turunan ini disebut sebagai diferensiasi. Untuk pembuktiannya, pada fungsi y, misalkan y sama dengan fx, turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan sebagai dy per dx, atau ketika disubstitusikan menjadi dfx per dx, atau turunan juga dikenal sebagai y aksen, dan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h min fx per h. Selanjutnya ada rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Dengan definisi turunan, akan dicari rumus-rumus turunan fungsi aljabar yang terdiri dari fungsi pangkat fx sama dengan x pangkat n. Ada tiga nih. Yang pertama, hasil kali fungsi di mana fx sama dengan ux dikali vx. Yang kedua, hasil pembagian fungsi di mana fx sama dengan ux per vx. Dan yang ketiga, ada pangkat dari fungsi di mana fx sama dengan ux dipangkatkan lagi n. Yang pertama, rumus turunan fungsi pangkat di mana fx sama dengan x pangkat n. Dari sini kita dapat membuktikannya dengan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h min fx per h. Untuk penghitungannya bisa dilihat di gambar ini nih yang warna putih. Yang kemudian hasil akhirnya adalah rumus turunan fungsi pangkat di mana turunannya adalah f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Selanjutnya adalah rumus turunan hasil kali fungsi di mana fx sama dengan ux dikali vx. Untuk membuktikannya menggunakan rumus turunan yang pertama di mana f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h min fx per h. Dan untuk penjabarannya bisa dilihat di gambar yang putih ini. Yang kemudian hasil akhirnya adalah rumus turunan fungsinya, rumus turunan hasil kali fungsi yang mana f aksen x sama dengan u aksen v plus u v aksen, di mana u aksennya ini merupakan turunan dari fungsi ux dan v aksen ini adalah turunan dari fungsi vx. Lalu, di sini terdapat rumus turunan fungsi pembagian fx sama dengan ux per vx. Mula-mula, f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x tambah h dikurang fx per h. Kita ubah bentuk awal ini menjadi limit h mendekati 0, u dalam kurung x tambah h per v dalam kurung x tambah h dikurang ux per vx per h. Kita operasikan sedemikian rupa dengan menggunakan substitusi dan juga operasi lain hingga menghasilkan u aksen x dikali vx per vx dikali vx dikurang ux v aksen x
per Vx dikali Vx. Lalu kita dapatkan hasil akhirnya yaitu U aksen V dikurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Maka kita dapatkan rumus turunan fungsi pembagian Fx sama dengan Ux per Vx itu sama dengan F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V pangkat 2. Berikutnya, di sini terdapat rumus turunan pangkat dari fungsi Fx sama dengan U dalam kurung X pangkat N. Ingat, jika Fx sama dengan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan dfx atau turunan Fx per dx sama dengan dxn per dx sama dengan N dikali X pangkat N dikurang 1. Karena Fx sama dengan U X pangkat N atau sama dengan UN, maka F aksen X sama dengan dfx per dx sama dengan du pangkat N per dx dikali du per du. Atau dapat kita tuliskan atau kita sederhanakan sebagai F aksen X sama dengan du pangkat N per du dikali du per dx. Atau kita dapat tulis kembali sebagai N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa rumus turunan pangkat dari fungsi Fx sama dengan Ux pangkat N adalah F aksen X sama dengan Nu pangkat N min 1 dikali U aksen. Berikutnya, ini ada penerapan turunan fungsi naik dan fungsi turun. Terdapat dua definisi di sini, yaitu suatu fungsi f dikatakan turun pada suatu selang jika untuk sembarang dua bilangan x1 dan x2 dalam selang tersebut nilai x1 kurang dari x2, yang mana ini mengakibatkan fungsi x1 lebih besar daripada fungsi x2. Lalu yang kedua, suatu fungsi f dikatakan naik pada suatu selang jika untuk sembarang dua bilangan x1 dan x2 dalam selang tersebut di mana nilai x1 kurang dari x2, yang mana mengakibatkan nilai fungsi x1 kurang dari fungsi x2. Dapat teman-teman lihat pada gambar di samping, suatu fungsi dikatakan naik jika x bergerak ke kanan, grafik fungsi tersebut bergerak ke atas, dan turun jika grafik fungsi tersebut bergerak ke bawah. Sebagai contoh, fungsi di samping naik pada selang min tak hingga, A, serta konstan pada selang A, B, dan turun pada selang B, tak hingga, positif. Seperti yang ditunjukkan teorema uji fungsi, yaitu fungsi naik dan fungsi turun pada slide berikutnya. Turunan positif akan mengakibatkan suatu fungsi akan naik. Turunan negatif akan mengakibatkan fungsi tersebut turun, dan turunan 0 pada seluruh selang akan mengakibatkan fungsi tersebut konstan pada selang tersebut. Ya, di sini terdapat teorema uji fungsi naik dan turun. Terdapat definisi, misalkan f adalah fungsi yang kontinu pada selang tertutup A, B, dan terdefinisialkan pada sedang terbuka A, B. Terdapat 3 aturan di sini. Jika f aksen x lebih dari 0 untuk semua nilai x dalam selang terbuka A, B, maka fungsi tersebut naik pada selang tertutup A, B. Yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 untuk semua nilai x dalam selang terbuka A, B, maka nilai fungsi tersebut turun pada selang tertutup A, B. Yang ketiga, jika f aksen x sama dengan 0 untuk semua nilai x dalam selang terbuka A, B, maka
nilai fungsi tersebut konstan pada selang tertutup A, B. Nah, kemudian ada pembuktian untuk membuktikan teorema-teorema yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk yang pertama, ini ada kasus 1 untuk membuktikan teorema yang pertama. Untuk membuktikan kasus pertama, anggap bahwa f aksen x lebih besar daripada 0 untuk semua x dalam selang AB. Dan misalkan x1 kurang dari x2 adalah sembarang 2 titik dalam selang tersebut. Berdasarkan teorema nilai rata-rata, kita tahu bahwa ada suatu bilangan C sedemikian sehingga C lebih besar daripada X1 dan C kurang dari X2 dan F aksen C sama dengan Fx2 dikurang Fx1 per X2 dikurang X1. Karena F aksen C lebih besar daripada 0 dan X2 dikurang X1 lebih besar daripada 0, maka Fx2 dikurang Fx1 lebih besar daripada 0 yang mengakibatkan bahwa Fx1 kurang dari Fx2. Jadi, pada fungsi naik, itu adalah F aksen X-nya lebih besar daripada 0. Nah, untuk kasus yang kedua, kita dapat membuktikannya dengan menggunakan alur yang serupa dengan kasus 1 yang sudah dijelaskan tadi. Untuk kasus 3, misalkan F aksen X sama dengan 0 untuk semua X dalam selang AB, dan misalkan X1 kurang dari X2 adalah sembarang 2 titik dalam selang tersebut. Berdasarkan teorema nilai rata-rata, kita tahu bahwa ada suatu bilangan C sedemikian sehingga C lebih besar daripada X1 dan C kurang dari X2. Dan F aksen X sama dengan Fx2 dikurang Fx1 per X2 dikurang X1. Karena F aksen C ini sama dengan 0, maka Fx1 dikurang Fx2 sama dengan 0, yang berakibat Fx1 sama dengan Fx2. Jadi, fungsi tersebut tidak naik ataupun turun. Dengan kata lain, fungsi tersebut adalah konstan pada selang tersebut. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, ada contoh 1. Tentukan selang buka di mana fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3 per 2, x pangkat 2 naik atau turun. Perhatikan bahwa f itu terdiferensialkan pada keseluruhan garis bilangan real dan turunan f adalah, kita tulis dulu fungsi aslinya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3 per 2 x pangkat 2. Kemudian kita turunkan. Nah, f aksen x sama dengan yang x pangkat 3 kita turunkan menjadi 3x pangkat 2. 3 per 2 x pangkat 2 kita turunkan menjadi 3x. Untuk menentukan nilai kritis, kita buat 0 f aksen x. Tadi f aksen x-nya itu adalah 3x pangkat 2 dikurang 3x sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 3 dikali x dikali dx negatif 1 sama dengan 0. Tadi fungsi f aksen x-nya itu kita sama dengankan 0 ya. Jadi ketemu nilai-nilai kritisnya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Karena tidak ada titik sedemikian sehingga f aksen tidak ada, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 yang merupakan nilai-nilai kritis f. Kemudian kita akan menguji 3 selang dalam tabel. Kemudian di sini kita lihat sudah ada tabel yang merangkum uji 3 selang yang dibentuk dari 2 nilai kritis yang tadi, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Kemudian kita perhatikan di sini sudah ada 3 selang. Selang yang pertama, x lebih besar daripada negatif tahingga dan x lebih kurang dari 0. Kita uji nilainya diambil dari x
lebih dari negatif tak hingga atau X kurang dari 0, kita ambil negatif 1. Nah, kemudian yang negatif 1 ini kita substitusikan ke persamaan tadi yang sudah diturunkan atau fungsi f aksennya. Kita masukkan, kemudian didapat yaitu 6. Sudah kita ketahui bahwa 6 itu lebih dari 0. Tadi untuk mengingatkan yang tadi bahwa jika fungsi naik itu adalah f aksen x-nya lebih dari 0. Jadi kesimpulannya fungsi ini adalah fungsi naik. Kemudian di selang yang kedua ada x lebih dari 0 dan x kurang dari 1. Kita uji nilainya itu kita ambil 1/2. Kemudian sama seperti yang tadi, 1/2-nya itu kita substitusikan ke persamaan f aksennya itu yang sudah diturunkan tadi, akan mendapatkan negatif 3/4 itu kurang dari 0. Dan kita ingat juga bahwa jika fungsi turun itu f aksen x-nya itu kurang dari 0. Jadi kesimpulannya selang kedua ini adalah fungsi turun. Kemudian yang terakhir, selang yang ketiga yaitu x lebih dari 1 atau x kurang dari tak hingga. Kita ambil uji nilainya itu adalah x sama dengan 2. X sama dengan 2 ini kita substitusikan juga ke persamaan yang sudah diturunkan atau f aksennya itu. Kita mendapat nilai 6. 6 itu lebih besar daripada 0. Berarti itu fungsinya fungsi naik. Berdasarkan teorema uji fungsi naik turun pada selang negatif tak hingga, 0 dan 1, tak hingga dan turun pada selang 0,1 seperti yang ditunjukkan tadi, maka diperoleh grafik seperti gambar di bawah. Selanjutnya, panduan untuk menentukan selang di mana suatu fungsi naik atau turun. Misalkan f kontinu pada selang a, b. Untuk menentukan selang buka di mana f naik atau turun, gunakan langkah-langkah berikut. Tentukan lokasi nilai-nilai kritis f dalam a, b. Dan gunakan nilai-nilai ini untuk menentukan uji selang. Yang kedua, tentukan tanda f aksen x pada suatu nilai uji dalam masing-masing selang. Yang ketiga, gunakan teorema uji fungsi naik dan turun untuk menentukan apakah f naik atau turun pada masing-masing selang. Yang keempat, panduan ini juga valid ketika selang a, b diganti dengan suatu selang dalam bentuk negatif tak hingga, b, a, tak hingga, atau negatif tak hingga, tak hingga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.